Yang ditakuti orang kalau mau berbisnis pasti yang pertama mereka ragu bisa nutup atau enggak. Yang dihasilkan bisa berhasil atau enggak. Tam berikutnya adalah mau enggak ada orang yang membeli produk itu. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel NLP for Business untuk Indonesia. Nah, kali ini aku mau tanya nih ke Coach Arif, bagaimana sih mental kita itu untuk menghadapi sesuatu yang pertama? Oke, sebelum masuk ke topik kali ini, kita sapa dulu Coach Arif. Hai Coach. Halo. Kayaknya sibuk banget ya Coach minggu ini. Begitulah. Oke deh. Oke Coach, ini aku mau tanya nih Coach. Kan kadang di kehidupan manusia itu ada yang pertama kali banget gitu ya Coach. Misalkan nih, pertama kali nih sekolah, misalkan pertama kali. Nah, kalau misalkan untuk pebisnis kan pasti juga dari staff bisa langsung ke pebisnis gitu kan Coach, kalau dia mau membuka bisnisnya. Nah, ada nggak sih Coach tips untuk mental kuat pertama kali pebisnis gitu Coach? Biasanya apa sih yang ditakuti orang kalau mau berbisnis? Yang ditakuti orang kalau mau berbisnis pasti yang pertama mereka ragu bisa nutup atau enggak. Atau yang dihasilkan bisa berhasil atau enggak. Itu pasti kan takut yang pertama. Jadi makanya banyak orang-orang pengusaha pertama kali adalah mereka kerja di Sambi. Oke. Di Sambi. Jadi ngerjain A, dia sambil ngerjain B. Itu memang alternatif. Tapi ada juga kalau saya ditanya, kalau mama jadi pengusaha, mau terjun, ini beda ya. Ini kan kasusnya beda ya. Kalau sosial anak-anak milenial tuh mereka terjun mah loncat aja ya. Iya. Tapi kalau orang-orang generasi saya, perhitungannya agak beda, Karin. Paling nggak dia harus ngumpulin uang, sesuatu yang aman. Kalau dulu saya nekat sih, saya ngumpulin uang cuma dalam waktu 3 bulan sih. Oke. Uang 3 bulan kehidupan kami. Kalau ditanya cukup nggak ya? Enggak. Nekat banget waktu itu. Yang paling aman setiap bisnis paling nggak, dengan asumsi ya, udah nggak ada investasi, nggak ada nambah apa-apa lagi, uang semua jalanin itu, paling nggak mesti nyiapin antara 12 bulan sih. Sampai 2 tahun. Karena bisnis itu, siklus itu dia mampu nggak bertahan dalam waktu 2 tahun. Jadi kalau kadang-kadang kalau kita mau lakukan bisnis cuma 3 bulan, saya nggak yakin ya kalau 3 bulan itu adalah waktu yang sangat cukup. 3 bulan. 3 bulan itu waktu yang sangat singkat sekali. Bisa juga dengan cara tadi, mempersiapkan tabungan selama 12 bulan, atau mempersiapkan mental bahwa dia bisa baik-baik aja dalam waktu periode tersebut. Kalau saya ditanya, saya apakah berani nekat begitu aja? Kalau saya sih enggak sih. Kalau saya akan tetap pakai perhitungan dulu. Tapi paling nggak itu dulu yang dihitungan pertama. Yang kedua, ketika mental melakukan itu, ketika ngejalanin adalah ketakutan berikutnya adalah mau nggak ada orang yang membeli produk itu. Tapi kalau menurut saya, ini juga ada serba salah ya posisi. Kalau orang masih ada uang, biasanya orang mau fight malah nggak kecil. Karena dia bilang, enggak lah, tenang, masih ada duit kok. Iya. Bulan ini gua nggak jualan, masih ada bulan depan. Bulan depan nggak jual, masih ada bulan depan. Jadi masih aman. Iya. Sampai ke papet. Tapi kalau ada orang yang prinsip seperti bakar kapal, ketika dia bakar kapal, kan dia udah nggak ada putusan lain. Dia mau nggak mau dia harus jalanin antara hidup dan mati. Jawabannya itu sih sebenarnya. Jadi karena kalau pengusaha itu mentalnya yang paling penting adalah persiapannya adalah dia berani ngelakuin apa enggak, dia siap atau enggak, mampu nggak membayar, mampu nggak skillnya dan sebagainya. Jadi kayak saya dulu waktu pertama kali mau terjun ke dunia pelatihan, saya di dunia corporate, saya sukses di dunia korporasi. Ketika mau terjun sebagai entrepreneurship, saya nekat cuma 3 bulan, saya sudah punya banyak ilmu skill dan sebagainya. Tapi ternyata setelah saya terjun, ternyata perhitungan saya meleset. Karena di dunia pelatihan itu yang dilihat sebenarnya bukan seberapa jago kamu punya ilmu, tapi dilihat adalah seberapa jago kita mampu mendeliver materi. Ketika mereka melihat materi tersebut, materi itu berguna, dan itu yang membuat proyek jalan terus. Yang ketiga adalah harus punya seorang mentor. Karena seorang mentor itu yang akan bisa memetakan problem-problem yang terjadi ketika di dalam dunia yang memang kita mau terjuni. Waktu itu ketika saya terjun, ketika menjadi seorang trainer, terus terang saya nggak punya mentor sih waktu itu. Jadi mentornya adalah mentor bagaimana menjadi trainer, tapi tidak ada mentor bagaimana caranya mempersiapkan diri ketika di dunia training. Jadi ketika terjun, kaget saya, loh kok begini, kok ceritanya begini, kok ceritanya nggak sebagus itu, nggak seindah itu, perjalanannya nggak mudah. Dan akhirnya saya jungkir balik di bagian itu. Makanya kenapa mentor itu harus dicari yang mentor yang mau tulus.
Mentor tulus, mentor yang mau ngebantu, mentor yang akan ngebuka pahit-pahitnya dan bagus-bagusnya dibuka semua. Dan itu yang akan menjadi guidance kita. Misalkan contoh, coach kalau gue mau tetap terjun apa yang harus gue lakukan? Apa syarat-syaratnya? Nah itu yang harus mencari seorang mentor yang mau cerita sih. Kalau nggak mau cerita biasanya susah sih. Sama kayak kemarin ada orang yang datang ketemu saya. Dia alumni saya udah lama. Dia nanya sama saya, apa yang harus gue lakukan? Ya gue kasih feedback. Aku kasih feedback semua. Ini, dan sebagainya. Karena feedback yang salah akan menjerumuskan kita sih ke dalam sebuah bisnis. Begitu juga kalau mau jadi pengusaha, UKM dan sebagainya. Harus punya mentor yang bisa dampingin kita. Karena yang paling suffer itu kalau bisnis itu menurut saya, apalagi kalau bisnis ya. Bisnis itu suffer bukan di tahun 1 tahun, 2 tahun pertama ya. Sama kayak orang menikah lah ya. Menikah itu kan problem pertama itu dimulai setelah bulan madu gitu. After bulan madu itu, kenapa after bulan madu kan baru ngeliat kebiasaan dia yang tadinya kita nggak pernah lihat. Loh kok ada kebiasaan yang gua nggak pernah ngerti. Kok seakan-akan gua kayak baru kenal gitu kan. Antara bahkan kadang-kadang ya taruh gayung aja jadi masalah kan? Iya. Ah ya nggak, bener kan? Iya, gayung ditaruh sama gayung dicemplungin atau cantel saya nggak pernah tahu. Oh, ada cantel ya, lu berarti ada lagi nih ilmu baru. Jadi ada ilmu cantel di, ya saya kan antara taruh pun ada macam-macam loh. Taruh dikasih air, ada taruh atau ditutupin itu menjadi masalah. Itu hal kecil sederhana. 2 deh baju deh, contoh sederhana baju. Selesai nih baju. Kalau saya punya kebiasaan, misalnya baju, kalau mandi, baju dibuka, saya taruh langsung ke mesin cuci. Kan gitu ya modelnya. Atau saya buka, saya taruh dalam keranjang untuk dicuci. Mungkin kalau di pasangan saya beda lagi. Ya memang kadang dia juga gitu. Tapi kadang-kadang, dia tuh punya kebiasaan baju ditaruh dulu ditumpuk di kamar mandi. Oh, dicantelin gitu, Coach? Tidak, ditumpuk. Oh. Ditumpuk gitu kan. Tapi karena saya sudah biasa, ya udahlah saya biasa gitu loh. Tapi kalau mama mungkin kalau itu dilihat orang lain kan mata jadi beda gitu loh. Jadi artinya itu makanya kenapa seorang pebisnis itu perlu tahu apa sih kebiasaan-kebiasaan sebuah bisnis. Makanya 3 bulan, 6 bulan pertama, setelah itu 2 tahun, setelah itu 5 tahun, kemudian masuk 10 tahun, dan seterusnya. Oke. Nah makanya kenapa jadi pengusaha itu harus punya mentor sih. Makanya kalau mentor yang bagus, mentor yang baik, mentor yang mau bimbing, itu yang akan menjadi pertumbuhan yang sangat bagus. Tapi nggak semua orang mau buka sih. Itu aja sih, Karin. Oke, Coach. Kalau misalkan mental yang itu tadi, kita harus develop lagi mental kita sampai bisnis itu sukses, atau bisa kita pakai mental yang pertama tadi, Coach? Sebenarnya ujung-ujungnya balik lagi ya, yang membuat orang maju atau mundur karena masalahnya uangnya cukup apa nggak cukup sih, Karin. Karena gini godaannya ya, ketika kita berbisnis lah, kayak anggaplah Adi mau bisnis nih. Kalau duitnya masih ada, Adi akan baik-baik aja. Tapi begitu duit udah nggak ada, itu mulai problem muncul tuh. Goyang. Udah goyang tuh. Belum lagi bisikan dari orang-orang sekitar. Udahlah kerja lagi aja lah. Iya. Lu nggak pusing gitu kan? Ya itu godaan itu sangat kuat. Apalagi kayak contoh nih ya. Mungkin Karin tahu ya. Tapi kalau Adi mungkin atau Friska atau Ica mungkin nggak tahu. Nih Fris, kamu tahu Fris? Ini menarik ya. Kalau lu beli rumah cicilan, lu tau bisa berapa tahun? 15. Bisa 15, bisa 20. Kalau karyawan. Kalau pengusahanya nggak boleh. Pengusaha itu cuma boleh 10 tahun maksimum. Lucunya, nah ini kan ironi ya. Saya adalah pemilik bisnis. Karin bisa 20 tahun, saya yang bayar gaji Karin cuma boleh 10 tahun. Artinya apa? Artinya bank aja melihat pengusaha itu resikonya gede. Iya, betul. Iya. Ya nggak? Makanya balik lagi. Kesimpulannya adalah kebanyakan kegagalan pengusaha karena mental yang kayak gitu yang nggak bisa. Mental balik lagi pengen kerja itu sangat kuat gitu loh. Ya kalau ditanya, emang godaan saya dulu bilang untuk balik kerja, ya enakan balik kerja. Gue dari kerja, gue dapat gaji gede. Udah gitu gue santai-santai, gue nggak pusing, gue pergi pagi pulang malam, bisa jalan-jalan ke luar negeri. Emang godaannya nggak banyak-banyak, Karin. Godaannya contoh sederhana. Saya sama istri lagi ngeliat Instagram. Istri saya ngeliat temennya jalan-jalan ke Amerika. Dia ngeliat, kok enak banget jalan-jalan ke Amerika. Mana setiap tahun lagi. Lah kita pengusaha kagak pergi-pergi. Nah itu kan juga godaan.
Oh, oke. Ngerti gak lo? Iya, iya, iya. Ya, jadi kenapa? Karena godaan buat kita adalah bagaimana kita kalau pengusaha kan adalah menggaji karyawan dulu, Iya. bukan untuk kesenangan dia pribadi dulu. Nah, makanya itu yang berbeda. Makanya mentalnya harus kuat sih. Kalau mental nggak kuat, dia makanya kenapa bisnis asuransi atau multi level marketing suka ngambil orang-orang yang pengusaha yang gagal. Oh, oke. Karena kan kalau jadi asuransi atau multi level kan sama-sama pebisnis kan. Iya, Cuman mereka nggak perlu bayar gaji karyawan kan. iya betul. Nah itu. Oh, oke. Padahal kita udah 13 tahun ya, Coach. Tapi masih tetap goyang ini temannya ada yang ke Amerika, kita jadi goyang kayak gitu. tetap. Jadi misalkan gue ada bilang, ih teman kita ke Amerika, ih teman kita ke Jepang, ih teman kita ke Eropa. Kita mah perginya cuma ke Serpong. Tapi itulah pengusaha. Iya. Itulah seninya, itulah dukanya, itulah hal yang menyenangkannya dan sebagainya. Jadi ada ya bagaimana kita kalau sebagai pengusaha itu benar-benar harus siap mental lah, siap mental. Dan kalau saran saya sih siap mental, belajar dengan benar, belajar mindset dengan benar, belajar memahami teknik NLP yang benar, terus punya mentor yang tepat dan cari mentor yang benar-benar sincere, dia tulus hati mau ngebimbing orang. Itu Iya, sih. betul. Susah ya, Coach, carinya. Ya tergantung sih. Kalau mereka belajar sama saya pelatihan-pelatihan yang nilai tertentu, saya sih bersedia menjadi mentor mereka. Karena saya sadar sih, kita nggak bisa hidup sendiri, nggak bisa. Semua itu kan gini ya, sebuah kebanggaan ya kalau para alumni saya itu kalau mereka menjadi seseorang. Iya. Mereka jadi pengusaha, itu sebuah kebanggaan. Bahkan kayak contoh deh paling sederhana nih, saya punya teman saya lebih senior pada saya. Teman saya ini senior, dan teman saya ini pernah belajar sama saya. Iya. Nah, dia senior, dia pernah belajar sama saya, berarti secara ilmu di dunia pelatihan harusnya dia lebih jago daripada saya dong. Iya, betul. Tapi yang terjadi, dia balik lagi kerja sebagai trainer, tapi di perusahaan. Oke. Kenapa? Karena biar digaji. Sedangkan saya, enggak. Sampai sekarang masih ngejalanin ini. Nah, itu maksud saya. Kadang-kadang godaannya tetap mau jalanin itu, tapi godaannya masuk lagi ke dunia korporasi. Yang which is artinya ya segitu aja. Ya tapi kalau buat dia bilang, ya nggak apa-apa lah. Yang penting anak udah sampai gede, uang udah cukup, gue bisa jalan-jalan, gue nggak mana-mana nggak kekurangan. Ya itu kan balik lagi mental ya. Ya kalau saya per hari ini menikmati yang dimana kadang-kadang menikmati kondisi yang dimana saya nggak bisa beli makanan tertentu atau punya bawang tertentu, ya memang harus dinikmati karena tapi itu prosesnya yang harus dijalanin sih. Oke, Coach. Nah, teman-teman, ada 3 tips nih untuk mental kalian kuat untuk mengawali bisnis. Nah, aku mau bagi-bagi e-book nih, Coach. Jadi ada e-book tingkatkan kemampuan bisnis. Nanti teman-teman tinggal klik link di deskripsi ataupun di komentar pertama. Nanti tinggal isi nomor, nama, dan email. Nanti bisa kita langsung kirimkan. Nah, kalau misalkan mau mengikuti pelatihan online kami, ada di pastiprestasi.com. Dan kalau misalkan mau mengikuti pelatihan NLP Batch 23, khususnya membahas tentang bisnis, itu ada di nlpleadershipindonesia.com. Oke, Coach, menurut aku topik kali ini cukup nih, Coach. Nanti aku tanya-tanya lagi ya. Boleh. Dengan saya Karin. Dan saya Coach Antoni Syarif, NLP for Business Untuk Indonesia. Bye-bye.